Setiap kebijakan yang tangguh berawal dari cara pandang terhadap masa depan. Pendekatan Futures membantu analis kebijakan memahami perubahan melalui 4 tahap utama yang membentuk dasar pemikiran strategis. Halo rekan-rekan analis kebijakan, dunia kebijakan publik saat ini bergerak dalam lingkungan yang serba cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Pertanyaannya, bagaimana memastikan kebijakan yang kita rumuskan tidak hanya menjawab tantangan hari ini, tetapi juga tetap relevan dan tangguh di masa depan? Jawabannya ada pada pendekatan Policy Fit for the Future. Pendekatan ini menekankan bahwa kita perlu melihat masa depan bukan sebagai suatu yang pasti bisa diprediksi, melainkan sebagai ruang kemungkinan yang harus kita antisipasi. Dengan cara itu, kebijakan yang kita buat akan lebih fleksibel, adaptif, dan tahan terhadap guncangan. Pendekatan Futures dalam kebijakan dapat kita rangkum dalam 4 tahap utama. Pertama, mapping. Di tahap ini, kita mengumpulkan tren, data, sinyal perubahan, dan beragam pandangan pemangku kepentingan. Tujuannya sederhana, yaitu memperluas horizon kita tentang apa saja yang menjadi kemungkinan di masa depan. Kedua, sense making. Informasi yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk memahami maknanya. Inilah saat kita menyusun gambaran masa depan yang masuk akal dan biasanya menggunakan teknik skenario. Ketiga, challenging. Tahap ini menguji asumsi dan status quo. Kita melihat apakah kebijakan yang ada masih relevan jika diuji pada skenario masa depan yang berbeda. Di sini kita menemukan titik lemah sekaligus peluang untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang lebih tangguh. Keempat, catalyzing. Tahapan yang terakhir ini yaitu menerjemahkan wawasan tadi menjadi aksi nyata. Kita membangun konsensus tentang masa depan yang diinginkan, lalu menyusun kebijakan dan langkah konkret untuk menuju ke sana. Keempat tahap ini bukan sebuah proses yang kaku, bisa saja dipadatkan atau disesuaikan dengan waktu dan sumber daya yang ada. Yang penting, alurnya bisa membantu kita dalam berpikir lebih luas, kritis, dan juga strategis. Setelah memahami 4 tahap utama dalam pendekatan Futures, kita akan melangkah lebih dalam ke salah satu teknik yang paling penting, yaitu scenario building. Skenario bukanlah sebuah ramalan. Teknik ini adalah cara kita membayangkan berbagai kemungkinan di masa depan, baik yang kita harapkan, yang kita takuti, maupun yang mungkin sama sekali berbeda dari dugaan kita. Ada beberapa jenis skenario yang umum digunakan. Pertama, yaitu base case, status quo, and worst case scenario. Skenario ini menunjukkan rentang kemungkinan dari yang paling optimis hingga yang paling pesimis. Kedua, yaitu orthogonal futures. Menggunakan 2 faktor kunci untuk membentuk 4 kombinasi masa depan yang berbeda, sehingga kita punya peta kemungkinan yang lebih kaya. Ketiga, normative scenarios. Fokus pada masa depan yang kita inginkan, lalu menelusuri langkah apa yang harus ditempuh untuk sampai ke sana. Sedangkan yang keempat, yaitu exploratory scenarios. Digunakan untuk membayangkan masa depan alternatif di tengah ketidakpastian yang besar. Bagi analis kebijakan, skenario punya 3 manfaat utama. Pertama, membantu mengenali risiko dan peluang lebih awal. Kedua, mencegah kita terjebak hanya pada satu pandangan masa depan saja. Ketiga, memudahkan komunikasi dengan pembuat kebijakan publik, karena teknik ini biasanya disajikan dalam bentuk cerita atau narasi yang mudah dipahami. Dengan kata lain, skenario adalah alat yang memperluas imajinasi kita, tetapi tetap dengan tujuan praktis, yaitu menghasilkan kebijakan yang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Lalu, bagaimana semua ini dapat relevan dengan Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari transformasi digital, transisi energi, perubahan iklim, ketimpangan sosial, sampai dinamika geopolitik kawasan. Tantangan ini bersifat jangka panjang, penuh dengan ketidakpastian dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kebijakan yang hanya fokus pada masalah hari ini. Disinilah pendekatan Futures menjadi sangat penting. Mari kita bayangkan jika menggunakan skenario untuk merancang kebijakan energi. Kita bisa membuat 4 kemungkinan. Misalnya, yang pertama, ekonomi tumbuh cepat tetapi transisi energi lambat. Yang kedua, ekonomi melambat tetapi adopsi energi bersih berjalan dengan pesat. Dan yang ketiga, keduanya berjalan cepat. Atau yang terakhir, keduanya justru terhambat. Dengan membayangkan semua kemungkinan itu, kita bisa menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif. Bukan hanya satu rencana tunggal, tetapi serangkaian opsi yang siap diterapkan sesuai dengan arah perkembangan. Hal yang sama bisa diterapkan pada isu lain,
yaitu pendidikan, kesehatan, tata kelola ASN, bahkan kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan futures thinking, kita tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi agar kebijakan tetap relevan di masa depan. Akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal, kebijakan yang lebih baik untuk rakyat. Kebijakan yang lahir dari imajinasi masa depan akan lebih inklusif, karena mengakomodasi berbagai kemungkinan dan suara masyarakat. Kebijakan juga lebih tahan banting, karena sudah diuji dalam berbagai senario. Dan yang paling penting, kebijakan itu mampu mengarahkan bangsa kita menuju masa depan yang kita cita-citakan, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Sebagai analis kebijakan, kita dituntut bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga menyiapkan kebijakan yang tahan uji di masa depan. Pendekatan futures melalui 4 tahap tadi dan penerapan teknik scenarios memberi kerangka berpikir yang lebih luas, kritis, sekaligus praktis. Kita memang tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti, tetapi kita bisa merancang kebijakan yang fit for the future. Dengan keberanian membayangkan berbagai kemungkinan, kita dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tangguh, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.